One, two, three, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang P3K? Masih semangat kan belajarnya? Jumpa lagi bersama saya Wega Enita Sasanti dalam video prediksi soal P3K tahap 2, khususnya kompetensi teknis bahasa Indonesia. Langsung saja ya kita menuju ke soal yang pertama. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, atau E. Evaluasi penempatan. Nah, kita analisis terlebih dahulu macam-macam evaluasi ini ya teman-teman. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Untuk yang B yaitu evaluasi sumatif, merupakan evaluasi yang digunakan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Sedangkan yang C, evaluasi selektif, merupakan evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. D. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang terakhir yaitu evaluasi penempatan, merupakan evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari kelima evaluasi ini, kita dapat menentukan ya teman-teman, evaluasi yang tepat untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi, evaluasi yang tepat yaitu evaluasi sumatif. Jawabannya B ya teman-teman. Selain evaluasi ini, ada beberapa evaluasi yang lainnya teman-teman. Saya akan kembali mengingatkan teman-teman ya. Nah, yang pertama jenis evaluasi berdasarkan tujuannya, yaitu evaluasi diagnostik, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Untuk penjelasannya teman-teman bisa membaca sendiri ya. Yang kedua yaitu jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Yang pertama evaluasi program pembelajaran, yang kedua evaluasi proses pembelajaran, dan yang ketiga evaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis evaluasi berdasarkan sasarannya. Yang pertama evaluasi konteks, kedua evaluasi input, ketiga evaluasi proses, keempat evaluasi hasil, dan yang terakhir yaitu evaluasi outcome atau lulusan. Yang terakhir yaitu jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasinya. Yang pertama yaitu evaluasi berdasarkan objek. Yang pertama evaluasi input, evaluasi transformasi, dan evaluasi output. Yang kedua yaitu berdasarkan subjeknya. Dibedakan menjadi dua ya teman-teman, yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Penjelasannya bisa teman-teman baca sendiri ya. Oke, next kita menuju ke soal selanjutnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator.
B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Atau E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Nah, ini berarti kita diminta untuk menentukan langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran ya teman-teman. Jawaban yang tepat apa ini teman-teman? Jawaban yang tepat adalah A. Berikut adalah penjelasannya ya. Langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, ini adalah opsi A tadi ya. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Dan yang terakhir yaitu memilih sumber materi pelajaran. Sementara untuk opsi yang B, C, D, dan E tadi ya teman-teman merupakan prinsip dalam memilih materi pelajaran. Ini di sini opsi B, C, D, dan E merupakan prinsip dalam memilih materi pembelajaran. Apa saja prinsip-prinsipnya? Kita lihat ya. Yang pertama yaitu potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 4. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan juga alokasi waktu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya teman-teman, mana yang merupakan langkah-langkah, mana yang merupakan prinsip dalam memilih materi. Bisa dipahami ya? Next, soal selanjutnya. Jika seorang guru mengajar dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi atau LHO berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan pendekatan saintifik, pada tengah kegiatan guru meminta siswa secara berkelompok untuk membaca, menganalisis, dan menyimpulkan isi informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi yang ditugaskan. Menurut pendapat saudara, kegiatan tersebut termasuk ke dalam tahapan pembelajaran. A. Mengamati beragam contoh teks LHO. B. Menanya hal-hal terkait dengan struktur teks LHO. C. Mencoba atau mengeksplorasi informasi teks LHO. D. Mengasosiasi atau merumuskan informasi teks LHO. Atau E. Mengomunikasikan hasil identifikasi informasi teks LHO. Nah, di sini tadi sudah disebutkan ya teman-teman, pada tengah kegiatan guru meminta siswa secara berkelompok untuk membaca, menganalisis, dan menyimpulkan isi informasi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, ini bagian ini termasuk dalam tahapan apa teman-teman? Itu yang ditanyakan. Nah, kita analisis terlebih dahulu ya. Dalam soal tersebut, kegiatan membaca merupakan kegiatan mengamati atau mengobservasi. Untuk mengajukan pertanyaan merupakan kegiatan menanya. Lalu menyusun atau mengonstruksi merupakan kegiatan mengasosiasi. Dan yang terakhir, kegiatan mempresentasi merupakan kegiatan mengomunikasikan. Nah,
Langkah pembelajaran yang digunakan dalam soal tersebut adalah scientific. Kita sudah tahu ya teman-teman di awal, scientific, yang terdiri atas mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengomunikasi. Untuk itu, jawaban yang tepat adalah mengeksplorasi atau mengumpulkan data tentang informasi teks, laporan, hasil observasi. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, bisa dipahami ya. Next, soal selanjutnya. Seorang guru memberikan pengalamannya dalam bentuk contoh puisi untuk merangsang siswa terkait dengan pembelajaran menulis sebuah puisi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, atau E. Tindak lanjut pembelajaran. Nah, akan saya ingatkan lagi kepada teman-teman ya, sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup ya teman-teman. Jadi hanya ada 3 kegiatan ini berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, kegiatan yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, terdiri atas penyiapan peserta didik, pemberian motivasi secara kontekstual, apersepsi, penjelasan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar, dan penyampaian cakupan materi yang akan dipelajari. Untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti, merupakan kegiatan yang menggunakan model pembelajaran, metode, media, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup, terdiri atas refleksi bersama, pemberian umpan balik oleh guru, pemberian penugasan atau tindak lanjut, pemberian informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, perlu diingat ya teman-teman, jadi hanya ada 3 ini saja. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh guru pada pemberian contoh secara kontekstual sebagai apersepsi untuk memberikan rangsangan pada siswanya. Kegiatan tersebut ada di kegiatan awal pembelajaran. Nah, kita lihat lagi. Di sini kan tadi disebutkan ya teman-teman, guru memberikan pengalamannya dalam bentuk contoh sebuah puisi untuk merangsang siswa. Nah, berarti baru pada tahap merangsang siswa agar siswa tertarik untuk menulis sebuah puisi. Nah, berarti ini merupakan bagian awal pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Perlu diingat lagi, ada kata kunci untuk mengerjakan soal semacam ini teman-teman. Kita kan sudah tahu ya, kegiatan yang benar berdasarkan Permendikbud adalah hanya ada 3 kegiatan ini, pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, kita lihat pada opsi A sampai E, ada kegiatan pra pembelajaran dan yang E tindak lanjut. Nah, kita lihat pra pembelajaran tidak termasuk dalam sini, tindak lanjut pun tidak. Tindak lanjut ini tidak berdiri sendiri, melainkan termasuk dalam kegiatan penutup ya kan teman-teman. Nah, jadi opsi A dan E tidak usah kita lihat, kita hempaskan saja. Kita fokus pada opsi A, C, atau D. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita eliminasi terlebih dahulu opsi yang tidak masuk dalam kategori kegiatan pembelajaran ini. Bisa dipahami ya? Oke, next kita menuju soal selanjutnya. Setelah siswa menyimak video pembacaan puisi, guru meminta siswa untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan dalam puisi tersebut. Siswa diminta menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, atau E. Tidak lanjut pembelajaran. Nah,
Soal ini merupakan soal yang setipe dengan soal sebelumnya ya teman-teman. Pada soal ini kita diminta untuk menentukan tahapan kegiatan pembelajaran yang diberikan pada ilustrasi soal ini. Kita lihat lagi ya teman-teman. Guru meminta siswa untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan dalam puisi. Siswa diminta menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Nah, kata kuncinya di sini ya teman-teman. Sebelum kita menjawab, saya akan ingatkan kembali ya. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, tahap pembelajaran dibedakan menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, kita eliminasi dulu ya opsi-opsi yang tidak sesuai. Yang pertama jelas pra pembelajaran ini tidak ada. Dan yang terakhir tindak lanjut ini ikut dalam tahapan penutup pembelajaran ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa sudah menggunakan metode, media, serta sumber belajar. Oleh karena itu kegiatan tersebut ada di kegiatan inti pembelajaran. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Siswa menyimak video pembelajaran pembacaan puisi. Video pembacaan puisi ini merupakan apa teman-teman? Media ya kan, media pembelajaran. Lalu guru meminta siswa untuk menemukan ini semua tadi dan menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Berarti menggunakan metode peta konsep. Nah, intinya di sini teman-teman. Jika sebuah kegiatan pembelajaran sudah menggunakan sebuah metode atau media atau strategi dalam pembelajaran, berarti tahapan itu adalah tahapan inti dari pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman. Next, soal berikutnya. Seorang guru akan mengajar dengan kompetensi dasar 3.11, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Teknik dan bentuk instrumen yang digunakan oleh guru adalah tes tertulis berupa uraian. Salah satu indikator penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Apakah yang dimaksud struktur dan kebahasaan teks negosiasi? B. Apakah perbedaan struktur organisasi teks negosiasi dengan teks yang lain? C. Apakah perbedaan aspek kebahasaan teks negosiasi dengan teks yang lain? D. Mengapa struktur organisasi teks negosiasi berbeda dengan teks yang lain? Atau E. Tulislah struktur teks negosiasi seperti yang ada dalam teks yang sudah disediakan. Nah, kita analisis satu persatu ya teman-teman. Pada opsi A, yaitu digunakan untuk mengetahui atau mengetes pemahaman konsep struktur dan kebahasaan teks negosiasi, karena diminta untuk menyebutkan struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Ini merupakan instrumen untuk mengetahui pemahaman konsep ya teman-teman. Untuk yang B kita lihat digunakan untuk mengetahui pemahaman perbedaan struktur organisasi teks atau untuk membandingkan struktur organisasi sebuah teks. Nah, kita lihat diminta untuk menyebutkan perbedaan struktur organisasinya. Nah, ini jelas instrumen ini digunakan untuk mengetes pemahaman perbedaan struktur. Lalu yang ketiga atau opsi C digunakan untuk mengetahui pemahaman membandingkan aspek kebahasaan teks yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini diminta untuk membedakan aspek kebahasaannya ya teman-teman. Lalu yang D digunakan untuk mengetes atau mengetahui tingkat pemahaman siswa. Mengapa struktur organisasi teks negosiasi berbeda dengan teks yang lain? Nah, ini untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa.
Dan yang terakhir yaitu digunakan untuk mengetes atau mengetahui keterampilan dalam menganalisis isi atau informasi, struktur dan kebahasaan teks negosiasi melalui kegiatan menulis. Nah, ini pada opsi E bisa kita lihat tulislah struktur teks negosiasi seperti yang ada dalam teks yang sudah disediakan. Nah, itu jelas kan indikator ini digunakan untuk mengetahui keterampilan menganalisis oleh siswa. Jadi jawaban yang tepat apa teman-teman? E, karena di sini diminta untuk menganalisis isi. Berarti indikator yang tepat adalah menulis strukturnya. Bisa dipahami ya? Oke, kita menuju ke soal selanjutnya. Untuk mengukur sikap kerja sama siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan kompetensi dasar 4.6 yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis, diperlukan instrumen penilaian yang sesuai, yaitu pedoman observasi. Salah satu butir indikator penilaian yang dapat digunakan adalah A. Pengertian kerjasama dan jenis-jenis kerjasama, B. Keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok, C. Pemahaman terhadap struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot, D. Keaktifan dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot, atau E. Keaktifan dan partisipasi dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. Nah, sebelum kita menganalisis soalnya, saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian mengatur tentang prosedur penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan. Yang pertama, mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Yang kedua, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau lembar pengamatan. Yang ketiga yaitu menindaklanjuti hasil pengamatan. Dan yang terakhir, mendeskripsikan perilaku peserta didik. Nah, bentuk instrumen dalam penilaian sikap terdiri atas pedoman observasi, daftar cek dan skala penilaian yang disertai rubrik, lembar penilaian diri, lembar penilaian antar peserta didik, dan lembar jurnal. Nah, sekarang kita kembali pada soal. Kita analisis terlebih dahulu soalnya ya teman-teman. Pada soal ini kita diminta untuk menentukan salah satu butir indikator penilaian yang digunakan dalam mengukur sikap kerjasama siswa. Nah, kata kuncinya ada di sini teman-teman. Mengukur sikap kerjasama siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran tentunya. Nah, hati-hati jangan sampai teman-teman keliru dengan ini. Biasanya teman-teman bingungnya di sini. Kita padahal diminta untuk mengukur sikap kerjasama siswa, tetapi kita malah cenderung melihatnya di sini KD-nya. Menciptakan kembali. Nah, hati-hati ya teman-teman, harus fokus dengan apa yang diminta, yaitu mengukur sikap. Nah, kita lihat satu persatu dari opsi A sampai opsi E ya. Yang pertama yaitu pengertian kerjasama dan jenis-jenis kerjasama. Padahal kita akan mencari indikator penilaian untuk sikap. Masa harus dengan indikator pengertian? Tidak ya, ini jelas tidak tepat yang A. Lalu kita lihat yang B, keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok. Ini bisa ya teman-teman, karena ini siswa dimasukkan atau dibuat dalam berapa kelompok ya teman-teman. Kita save dulu jawaban yang B. Lalu yang C, pemahaman terhadap struktur. Nah, ini sama seperti A ya teman-teman. Yang dinilai bukan sikap ini, tetapi pemahaman terhadap materinya. Jadi kita hempaskan yang C. Untuk yang D, keaktifan dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot.
Nah, ini ada kata keaktifan. E juga ada kata keaktifan. Nah, untuk opsi D dan E pasti teman-teman kalau tidak B, D, dan E ya teman-teman, karena ada kata keaktifan. Karena kita mengukur sikap, tapi coba kita amati lagi teman-teman. Untuk opsi yang D dan E, keaktifan dan partisipasi dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. Nah, untuk opsi D dan E ini betul ada kata keaktifan, tetapi kita lihat keaktifan dalam hal apa? Apakah keaktifan dalam hal sikap kerjasama atau dalam memahami teks? Untuk opsi D dan E kita lihat memahami ya, ini semua keaktifan dalam memahami, keaktifan dan partisipasi dalam memahami. Nah, berarti opsi D dan E ini bukan untuk mengukur sikap kerjasama dalam sebuah kelompok. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B ya teman-teman, keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok. Bisa dipahami ya? Baiklah teman-teman, sekian dulu video pembahasan soal-soal kompetensi teknis bahasa Indonesia kali ini ya. Orang hebat tidak dihasilkan dari sebuah kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui sebuah kesulitan, tantangan, dan air mata. Baiklah teman-teman, tes P3K tahap 2 sudah di depan mata. Persiapkan bekal kalian sebaik mungkin dan semaksimal mungkin ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berbuat baik. Oke, sekian dulu. Salam sehat, salam semangat dari saya, Wega Enita Sasanti, pejuang P3K tahap 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.